Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Oktabrianto Pratama. Saya berusia 23 tahun. Di sini saya akan bersaksi bahwa saya adalah seorang pecandu free sex dan pecandu video porno yang hari ini saya diizinkan Tuhan untuk melayani teman-teman mahasiswa di Kota Semarang. Berawal dari kelas 5 SD di mana saya memiliki rasa pahit hati dengan orang tua saya, terkhususnya kepada ayah saya, karena saya melihat ayah saya adalah seorang yang otoriter, seorang yang sangat keras dengan mama saya. Tapi suatu ketika di kelas 5 SD saya melampiaskan itu dengan saya nonton video porno di warnet dengan bersama teman-teman saya. Di situ saya mulai terikat dengan video porno. Bahkan sejak kelas 1 SMP saya sudah mulai melakukan onani, dan puncaknya sampai di tahun 2017, 9 tahun saya terikat dengan free sex. Saya sudah tidur dengan wanita, bahkan saya pun juga sudah melakukan kekerasan saat saya berpacaran dengan seorang wanita. Tapi suatu ketika di tanggal 27 Januari 2017, tepat di bulan Januari itu, saya bertemu dengan beberapa orang mentor yang dimana saya menceritakan hidup saya. Dan di saat itu saya mengalami hubungan yang tidak baik dengan kekasih saya, sampai suatu saat saya memutuskan untuk bertemu dengan seorang mentor dan saya didoakan di situ. Ketika didoakan, saya merasa ada sebuah damai sejahtera yang hadir dalam hidup saya, sampai suatu ketika saya memutuskan untuk lepas dari video porno, mulai berlari untuk tidak lagi free sex. Dan di saat itulah saya bisa merasakan bagaimana damai sejahtera Kristus menerima saya apa adanya. Tidak hanya berhenti di situ, Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya dalam pertobatan, tetapi Tuhan menuntun saya, menyertai saya sampai di tahun 2018. Di bulan akhir kami mengadakan sebuah konferensi mahasiswa Kristen yang bernama New Chapter, dan di situ saya diizinkan Tuhan untuk menjadi ketua panitia. Dan ketika di konferensi mahasiswa itu lahirlah sebuah persekutuan bernama University of Prayer Indonesia, di mana banyak orang-orang yang memiliki visi, ditanamkan visi dan janji Tuhan bahwa bangsa kita akan dimenangkan. Mulai dari 2018 sampai di hari ini di tahun 2020, kami mendapatkan janji Tuhan atas bangsa Indonesia. Dan saya merindukan juga bahwa di UHOP, University of Prayer itu, kami mulai berdoa, kayak mulai menyembah. Dan ketika kami berdoa buat bangsa, banyak sekali banyak orang yang mungkin juga selain saya yang jatuh dalam free sex, yang sudah jatuh di dalam onani, masturbasi, nonton video porno, terikat dengan seks. Dan itu banyak orang-orang yang saya muridkan di situ. Dan puji Tuhan, Tuhan membawa saya bukan hanya mengalami sebagai seorang mentor dan bapak rohani, tetapi beberapa kampus, ada PMK juga yang mereka pun juga mengalami, beberapa anak-anaknya mengalami masalah yang serupa dengan saya, yaitu jatuh dalam seks. Sampai suatu ketika saya mulai mengajak teman-teman yang jatuh dalam seks, yang punya lingkup seks seperti itu, kami ajak berdoa, dan di situ ada hujan pertobatan. Di situ banyak beberapa dari kami mengalami jamahan Tuhan Yesus, mengalami kasih Tuhan. Dan mulai dari situlah kami ditanamkan untuk belajar mengasihi bangsa Indonesia, bahwa kita sungguh percaya bahwa Yeremia 5 dikatakan bahwa sejak dalam kandungan ibumu Dia sudah mengenal kita, dan bahkan kita ditetapkan untuk menjadi imam untuk bangsa-bangsa, terkhusus untuk bangsa Indonesia. Saya di situ menyadari hidup saya bukan hanya sekedar bertobat, tetapi Tuhan membawa saya untuk menjangkau generasi yang terhilang. Tuhan membawa saya untuk masuk ke sekolah-sekolah, melayani di sekolah-sekolah, melayani di kampus-kampus. Bahkan saya dipertemukan dengan orang-orang yang punya latar belakang yang sama dengan saya, yaitu jatuh dalam seks ataupun mereka merasakan broken home. Dan di satu sisi itu membuat saya semakin menyadari bahwa hidup saya bukanlah sebuah kesalahan ataupun kegagalan. Hidup saya adalah jawaban bagi bangsa ini. Dan dimulai dari hal itu, saya terus membawa teman-teman saya di komunitas University of Prayer untuk memiliki hati untuk bangsa ini, untuk menggenapi cerita Tuhan atas setiap kota dan bangsa.
saya percaya sekali bahwa hidup saya mungkin adalah sebuah sampah, tapi Tuhan memandang saya bukan sebagai sampah, tapi Tuhan memandang saya sebagai sebuah permata di tengah kotoran. Dan Tuhan mengangkat saya dari sampah itu, dan Tuhan ingin memakai hidup saya untuk mampu menjadi berkat, menjadi garam dan terang untuk orang-orang khususnya yang jatuh di dalam dosa seks. Dan di situ Tuhan juga mengajarkan kepada saya bahwa saya percaya bahwa masa lalu itu tidak bisa dirubah, tapi Tuhan bisa pakai masa lalu kita untuk mengubah masa depan orang lain. Dan di satu sisi di University House of Prayer Indonesia kami belajar beberapa anak-anak yang dimuridkan. Kami belajar untuk memuridkan anak-anak, bukan hanya mereka berhenti di pertobatan juga, tapi beberapa anak-anak kita pimpin, kita bimbing untuk mereka juga memiliki hati untuk kota, memiliki hati untuk keluarga, memiliki hati untuk gereja lokal. Karena saya percaya bahwa kalau saya pun bisa dipulihkan, maka orang lain pun bisa dipulihkan, apalagi kota dan bangsa kita. Di satu sisi, saya belajar untuk memiliki hati untuk bangsa. Seperti cerita seorang Nehemia, yang seorang Nehemia ini sebenarnya bukan seorang imam atau bukan seorang hamba Tuhan, ya. Tetapi Nehemia ini adalah seorang juru makanan dan juru minuman seorang raja. Tapi dia, sekalipun dia profesinya adalah bukan imam Tuhan, tapi dia punya hati untuk bangsa itu. Dia membangun tembok untuk bangsa Israel. Nah, di situ juga saya mengalami perubahan di mana tahun 2020 ini saya masuk di dalam dunia kerja, bukan lagi seorang mahasiswa. Dan ketika saya masuk di dunia kerja, saya mulai belajar untuk membawakan kasih Tuhan untuk tempat pekerjaan saya. Saya mulai belajar untuk menginjil teman saya belajar mengenalkan Yesus, mengenalkan teladan Yesus melalui perkataan saya, melalui tindakan saya. Dan saya sungguh percaya bahwa kalau hari ini saya pun bisa dipakai Tuhan. Saya orang yang mungkin tidak layak bagi dunia, tetapi hari ini dipakai Tuhan untuk mengasihi kota, mengasihi bangsa, dan mengasihi mahasiswa ataupun mengasihi dunia kerja saya. Maka saya percaya bahwa teman-teman yang mendengar dan melihat kesaksian saya ini pun pasti juga bisa gitu loh. Sekalipun dosa kita sudah 9 tahun, meskipun orang menganggap kita nggak layak, tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan kita adalah layak, dan bagi Tuhan kita adalah berharga. Dan pakailah kasih karunia Tuhan bukan hanya di pertobatan kita saja, tapi biarkan kasih karunia Tuhan itu terus memimpin kita untuk menggenapi janjinya, untuk menggenapi firman-Nya, sampai seluruh umat, sampai seluruh suku menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Sekian kesaksian dari saya, semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.